kesehatan. Kita doakan mudah-mudahan Joko segera sehat dan besok bisa berangkat sekolah kembali. Oke. Sebelum dimulai ke materi, Ibu hari ini akan mengajak anak-anak untuk apa namanya? Apa? Zikir? Mesti kakinya pegel-pegel. Ada yang naik sepeda. Ada nggak naik sepeda? Oh nggak ada. Ada yang diantar orang tuanya. Ada. Tiba-tiba tadi sepeda motornya rusak. Ada yang berangkat sekolah sebelum berangkat dimarah ibunya dulu. Dista. Siapa? Firza. Kenapa dimarah? Nah, gara-gara bangunnya telat. Nah, ini makanya di sini ibu mau mengajak anak-anak untuk mengumpulkan kesadaran penuh kalian supaya bisa siap mengikuti pembelajaran. Boleh dimulai? Kalau boleh, kalau semuanya sudah siap, silahkan ambil posisi duduk yang anak-anak rasa paling nyaman. Duduk yang paling penak. Atau di paha kalian, boleh? Ya. Kita akan menggunakan teknik stop ini ya nak ya. Ayo Dista sudah siap? Kalau sudah siap, pelan-pelan pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Sudah. Raka, pejamkan mata kalian. Stop aktivitasnya. Tangannya jangan rutik-rutik. Gak usah megang pena. Gak usah nginget-nginget tadi yang dimarah ibunya, yang nginget-nginget kakinya yang capek-capek, itu semua dihilangkan dulu. Relax, santai, santai. Pelan-pelan kita tarik nafas, pelan, hembus. Tarik nafas sekali lagi, dihembus. Rasakan kaki kalian yang tadi capek jalan berangkat sekolah itu lemaskan pergelangan kakinya, naik ke atas pahanya yang tadi ngayuh sepeda kecapean ya, rasakan pundak kalian tadi gendong tas isinya buku paket banyak, ada buku tugas, ada apa. Rasakan pundak kalian, lemaskan ya. Tarik nafas sekali lagi, hembuskan. Silahkan dibuka matanya. Apa yang terjadi? Lebih santai. Supaya lebih santai lagi, ayo telapak tangannya kita goyang-goyangkan di depan ya, santai saja supaya pegangan otot. Kemudian di samping ke atas. 1, 2, 3 nanti bilang yes ya. 1, 2, 3 yes ya. Bagaimana rasanya setelah kita memulihkan kesadaran kita tadi? Senang ya. Kira-kira udah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap, bagus sekali. Nah, karena bulan ini bulan Agustus, seperti biasa kita kan selalu menyanyikan lagu nasional ya. Karena kita bulan Agustus, yang kita nyanyikan lagunya lagu apa nak? 17 Agustus ya. Senang nggak kalau sudah datang ini bulan Agustus? Merdeka, tetap merdeka.
buat bersama. Jadi nanti jangan sampai kita melanggarnya ya, agar pembelajaran yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Oke. Ya. Sekarang tanggal berapa, Nak? Harinya hari Selasa. Tanggal 6 Agustus. Ya, jadi hari ini pada pembelajaran IPAS pada tema bagian tubuh tumbuhan, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian tubuh pada tumbuhan. Dan tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan, menjelaskan apa fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan tersebut. Paham ya? Paham? Ada sesuatu. Jreng jreng jreng. Apa ini ya yang di bawah? Apa? Penasaran nggak? Coba kalian perhatikan gambar apa sih yang di bawah? Kelompok A dulu. Yang kelompok B. Ya, kelompok C coba perhatikan gambar apa? Bencana tanah longsor. Iya. Ada yang tahu apa itu bencana tanah longsor? Tanahnya runtuh. Tidak ada tumbuhan. Tidak ada tumbuhan. Apa? Penyebabnya apa? Kenapa bisa terjadi tanah longsor? Tunjuk jari dong yang tahu. Hujannya terus menerus nggak berhenti. Lagi? Tidak ada pohon. Lagi? Tanamannya ditebang. Akhirnya hutannya menjadi tidak ada ditanami kembali. Hutannya menjadi menjadi apa, Disa? Hutannya menjadi apa? Perhatikan. Kalau sampai bencana seperti ini, membahayakan nggak buat manusia? Apa yang kerugian apa yang diakibatkan dari bencana ini? Banyak sekali. Harta, bahkan nyawa. Kira-kira manusia bisa nggak mencegah terjadinya bencana tanah longsor? Bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa ya tahu? Menanam pohonnya kembali. Latif, merawat tanaman dengan baik. Betul sekali, Nak. Jadi jangan sembarangan hanya mengambil kayunya saja tanpa mau menanaminya kembali. Itu salah satu upaya manusia untuk mencegah terjadinya bencana longsor. Ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas nanti. Ya, ternyata alangkah besarnya ya manfaat tumbuhan itu buat manusia, khususnya manusia ya. Keluarkan. Kemudian di sini Ibu sudah menyiapkan ada beberapa gambar, ada poster. Kemudian satu lagi Ibu sudah menyiapkan video ya, nanti kita bisa menontonnya khususnya untuk kelompok A ya. Tapi kalau kelompok B dan C ingin menyaksikan juga dipersilahkan ya. Silahkan, ini diperhatikan dulu ya. Kita akan menonton video tentang apa? Tentang apa? Bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya nih. Ibu juga sudah menyiapkan bagan. Ada juga ya, supaya kita tidak melihat ke sana kemari, nengok keluar, nengok ke sini. Ya, sudah ada tumbuhan asli ya, tanaman. Nanti kita bisa melihat secara langsung atau belajar secara langsung. Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki.
mananya? Menonton video. Memang itu sebuah kegiatan yang menarik ya. Biasanya apa? Kadang kita hanya menggunakan buku paket saja. Nah sekarang karena sudah menyaksikan video, dan ternyata ya nak ya, tumbuhan itu sama dengan kayak kita, kayak manusia, memiliki bagian-bagian tubuh, dan bagian-bagian itu juga memiliki fungsi masing-masing. Manusia punya tangan, manusia punya telinga untuk mendengar, punya mulut untuk bicara atau untuk makan. Demikian juga tumbuhan. Tumbuhan mempunyai bagian-bagian yang penting, dan yang pokok itu yang harus kita ketahui adalah 5. Ya, kalau di video tadi sudah mulai meluas ya yang dijelaskan. Apa yang bisa kalian tangkap bagian tubuh tumbuhan itu? Akar. Ibu cari akar. Mana akar ya? Apakah seperti ini akar? Nah, nanti di bab berikutnya pun akan ada penjelasan macam-macam akar. Ada yang tahu setelah menyaksikan video dan melihat apa namanya? Apa ini nak? Diagram yang poster yang kamu perhatikan, kemudian tumbuhan asli ya. Akarnya ada di mana ini tuh? Ada di dalam tanah. Nah, kalian tahu, ada yang tahu nggak apa fungsi dari akar? Tunjuk jari. Latif. Untuk menyerap air. Apa hanya air saja? Ada lagi apa? Apa namanya? Nutrisi. Betul sekali. Jadi diberikan oleh manusia. Bahkan ada pupuknya itu macam-macam. Ada pupuk alami dan pupuk buatan. Nah, Latif, selain yang kamu sampaikan tadi menyerap air dan nutrisi, beri tepuk tangan dulu untuk Latif sama Ada. Ya, betul sekali. Nih perhatikan nah. Kenapa tumbuhan ini bisa berdiri kokoh? Kenapa nggak gelempang ke sana, gelempang ke sini? Karena tumbuhan ini ditopang oleh akarnya yang ada di dalam tanah. Akar tadi yang mencengkeram supaya batang ke atas ini bisa berdiri tegak. Coba sekarang kalian bayangkan apa jadinya tumbuhan itu yang ada di depan Latif. Coba kalian lihat, akarnya kita ambil, apa yang akan terjadi? Selain batang, betul? Ya. Sekarang apa manfaatnya selain Latif? Tadi Latif sudah. Ayo kelompok B, manfaat dari batang. Iya, beri tepuk tangan untuk Mbak Rani. Iya, bagian tumbuhan itu semua lewat batang. Perhatikan nak. Halo, lihat sini bentar yuk. Akar tadi ngambil air dari tanah. Bagaimana air atau nutrisi yang diambil itu bisa nyampe ke pucuk pohon sini? Apa langsung dia melompat seperti itu? Kok agak lesu? Tepuk hebat dulu yuk, tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Semua hebat. Hebat, hebat, Nah, yang semangat. Sekarang yang ketiga. Apa yang kalian pahami tadi? Akan sudah apa? Daun. Apa? Daun. Ya. Ada yang tahu? Ada yang tanya tadi, Bu, kenapa tumbuhan yang di depan Latif warna hijaunya nggak begitu cerah ya? Malah ada yang warnanya agak kemerah-merahan. Ada yang tahu? Warna hijau daun ini karena dia memiliki apa? Klorofil atau zat hijau pada daun. Sedangkan daun yang di depannya Latif ini, zat yang dimiliki hanya sedikit kadarnya. Ya, jadi warna hijau yang di mana ini permukaan daun tidak begitu kelihatan ya. Karena zat klorofilnya yang dimiliki hanya sedikit kadarnya ya. Ini zat hijau daun pada klorofil atau klorofil. Pertanyaan selanjutnya, ada yang tahu apa manfaat atau fungsi dari daun ini?
Tunjuk jari Azhar. Ketika membuat makanan, makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Daun ini kalau manusia dapurnya kita di belakang, kalau tumbuhan dapurnya ada di daun. Tumbuhan juga memasak. Percaya apa enggak? Percaya. Nanti akan di bab selanjutnya kita belajar tentang proses fotosintesis ya. Jadi di daun inilah tumbuhan itu terjadinya proses memasak. Kalau manusia di dapur, kalau tumbuhan di daun. Ingat-ingat tadi apa saja? Buah. Ada yang suka buah di sini? Ya. Ziki sukanya buah apa? Buah semangka. Warnanya merah. Amar suka buah apa? Anggur. Warnanya ungu. Bista suka buah apa, Nak? Rambutan. Warnanya merah kulitnya. Yang buahnya putih. Yang kelompok C, Raka suka buah apa? Durian. Warna buahnya kuning. Beda kan, tadi ada yang merah, ada yang hijau, ada yang putih. Iya, memang seperti itu. Ya. Dan buah itu di tumbuhan juga memiliki fungsi, bukan hanya sekedar untuk hiasan. Kayak kita menggambar misalnya, gambar pohon ini daun kura-kuranya. Biar cantik mau aku kasih buah misalnya, hanya untuk mempercantik aja. Manfaatnya, tunjuk jari. Buah. Ayo tadi ratif lagi deh. Tempat menyimpan cadangan makanan ya. Ada lagi fungsinya untuk apa? Yang kelompok B? Dan melindungi biji caranya. Betul sekali. Untuk melindungi biji. Tadi siapa yang makan buah rambutan? Biji rambutan itu ada di luar daging yang kamu makan atau ada di dalamnya? Ada di dalamnya. Betul sekali, agar tidak busuk. Kalau bijinya bagus, nanti ketika ditanam hasilnya juga akan bagus. Dan biasanya perempuan ini suka dengan bunga. Iya Kak Rani? Sania suka juga dengan bunga ya? Iya, perempuan itu biasanya suka menanam bunga. Ya, dilihat apa nih yang menarik itu? Warnanya, macam-macam warna bunganya. Nah, tumbuhan juga seperti itu. Tumbuhan itu juga bukan hanya untuk mempercantik tumbuhan aja. Kenapa ada bunganya? Ada manfaatnya. Selain latif lagi sekarang. Selain Azhar, Sania, Subosan. Untuk apa bunga ini? Manfaatnya bagi tumbuhan. Untuk menjadikan bakal pohon, bakal biji. Ada yang bisa melengkapi jawaban Sania? Azhar? Memperlihatkan tumbuhan-bunga yang sudah berkembang biak menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Iya, Sania maksudnya seperti itu, tetapi kata-katanya tidak beruntun. Jadi pada apa Nak? Pada bunga. Kalau sudah terjadi perkembangbiakan, bunganya akan berubah menjadi bakal biji. Dan biji itu nanti yang jadinya yang dipakai untuk berkembang biak, ditanam oleh manusia, akhirnya bisa bertambah banyak sekali. Hah? Beneran? Ada yang mau ditanyakan? Profil pelajar Pancasila dulu lah. Tadi pagi anak-anak belum menyanyi profil pelajar Pancasila ya. Masih paham? Masih ingat ya profil pelajar Pancasila? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia
kalian bekerja kelompok, apa yang harus diperhatikan dalam kelompok itu? Ketika kerja kelompok seperti ini, apa yang harus diperhatikan? Saling menghormati, nggak boleh saling mencemooh ya. Ketika temannya memberi usul harus kita dengarkan, dan yang jelas harus kerja sama, Jadi kelompoknya satu ya. Nah, kemudian kelompoknya kelompok C ya. Ada yang masih kurang? Siapa yang belum dapat? Oh, belum dapat ya. Aku, Bu. Siapa lagi? Itu. Oh, Lul belum dapat, Lul. Oh, lain. Akar, untuk apa fungsi akar? Perhatikan di sini Sania, didikte temannya ya. Didikte temannya. Iya. Yuk, didikte temannya kan. Untuk menyerap air, ayo Ziki tulis untuk menyerap air yang akar ya. So, nanti yang C juga dilihat anak panahnya menunjukkan apa ini. Apa yang C itu? Tulisannya yang bagus ya, biar itu bisa baca nanti. Ini apa ini? Ini yang betul. Kasih tahu. Ayo cepetan kok. Oke, itu apa? Ya, yuk untuk yang pertama kelompok latih dulu yang tampil. Beri semangat dulu. Ya, pinggir di sini. Nah, bunga. Dan yang apa? Yang keras ya. Yang keras nggak kedengaran. Bunga bermusik. Ya, terus ya. Fungsi bunga tempat berkembang biakan. Kedua, membuat makanan. Ya, Membuat cadangan makanan. betul. Atau bekerja untuk mengantarkan air dan nutrisi. Ya. Bertanya. Ada yang bertanya. Kok lemes ya? Ayo coba kalian berdiri dulu. Berdiri dulu di tempatnya masing-masing, nggak apa-apa. Ayo, Firza biar semangat. Ya, Firza biar semangat ya. Ayo kita ice breakingnya adalah menari di menara. Bisa? Di menara, marilah menari. Menari ini apa gini? Oh ya udah, paham ya, bisa ya. Rina menari di menara, marilah menari. Menari, Marina di menara, Marina menari di menara. Sekali lagi, pokoknya nggak ada ucapan yang ini aja. Menari di menara, di menara, Marina menari. Menari, Marina di menara, Marina menari di menara. Iya, silakan juga kembali. Ya. Nah,
depannya diwarnai ya. Ini diwarnai, kemudian diberi warna daun, ini diwarnai seperti warna ini. Dan yang kelompok Azhar dengan menggunakan diagram daun apa dikasih anak-anak. Oke, silakan kerjakan dari sekarang segera warnanya. Sama dalam kelompok enggak kamu tulis kamu kerjaan ini nggak usah. Nah, ayo semua sambil ini siapa? Dikte. Azhar dua lagi. Terus satu lagi ya. Sip. Mau maju ke depan. Ya. Kelompok C tadi menuangkan pemahamannya melalui apa itu namanya? Deskripsi ya. Pengertian atau narasi. Mendeskripsikan. Kemudian yang kelompoknya Azhar dengan membuat diagram bagus dari kelompok A, B, dan C dan membawa hasil akhir dari pemahaman kalian. Silakan maju ke depan, diperlihatkan kepada teman-temannya. Mana Tip? Oh, ada yang belum paham? Kak Raka, ada yang mau ditanyakan nak? Kalau tidak ada, kita beri tepuk yang meriah kembali kepada apa perasaan kalian ketika melakukan pembelajaran kali ini? Hal mana yang membuat kalian senang? Menonton video ini senang dengan menggambar apa? Bekerja kelompok, bisa rembukan ya, bisa berdiskusi ya. Apakah itu hal baru bagi kalian? Iya. Kira-kira nih besok kedepannya akan dilakukan seperti ini lagi apa enggak? Iya, supaya anak-anak semakin bersemangat. Kita ambil dari belajar mengenal bagian tubuh tumbuhan ini. Hal penting yang kita ambil. Apa nak? Mengenal bagian-bagian tubuhnya, tubuh-tumbuhan tersebut ya. Dan apa lagi? Dapat menjelaskan fungsinya. Satu lagi tadi yang sesuai dengan gambar bencana alam tadi apa? Hal penting yang dapat kita ambil? Iya, betul sekali. Kita harus merawat tumbuhan agar tercipta kehidupan di muka bumi ini yang stabil. Tidak ada, alhamdulillah, artinya pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Kita bertemu besok lagi, besok pagi dalam kesempatan yang lebih menyenangkan lagi tentunya. Dan ingat anak-anak, tetap semangat, harus rajin belajar, harus saling menjaga kesehatan. Ya, kemudian yang di rumah sudah memiliki tanaman, dijaga tanaman tersebut, dirawat, ya kan? Dengan cara apa merawat tanamannya? Disiram, betul. Dipupuk, betul sekali, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Pembelajaran hari ini cukup sekian. Banyak salah itu mohon maaf. Kita bertemu besok pagi. Mudah-mudahan dalam suasana yang lebih menyenangkan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosida, tadi sudah saya lihat di kelasnya ya, yang kita melaksanakan observasi bagaimana cara Bu Rosida menerapkan pembelajaran diferensiasi, lalu ada kompetensi berjalan nasional dan budaya positif. Ya, ada tidak yang mau Bu Rosida bagikan kepada saya nih sebagai bentuk refleksi ketika Ibu mempraktekannya di kelas? Ya, baik Ibu. Jadi yang ingin saya refleksikan dari pembelajaran yang saya lakukan tadi adalah di mana kolaborasi siswa dalam bekerja kelompok tadi sangat
terlihat jelas di situ Bu ya. Kemudian peningkatan pemahaman mereka juga sangat terasa sekali Bu setelah saya menggunakan berbagai macam media tadi kan. Jadi mereka memang sih ada beberapa yang sempat bingung untuk memilih mereka mau menggunakan media apa seperti itu. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan ya, menurut Ibu ini sudah merasa cukup puas, cukup memberikan dampak yang positif dalam pembelajaran. Jadi menurut Bu Rus ini ya, kita berefleksi bersama-sama. Pembelajaran tadi sudah cukup memuaskan dilakukan, atau ada yang perlu, oh tadi Bu ternyata saya lupa ini atau apa gitu. Iya. Kalau menurut saya Bu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan ya. Kemudian melihat keberhasilan mereka dalam mencapai pemahaman itu juga sangat memuaskan. Tetapi memang ada sih beberapa siswa itu yang masih malu-malu ketika mereka berdiskusi kan, ketika mau menyampaikan ide mereka itu masih agak malu-malu. Jadi intinya alhamdulillah ya Bu ya, jadi pembelajaran sudah tersampaikan, lalu siswa dapat memahami apa yang ingin dicapai ya, dan mereka juga punya kemampuan atau pemahaman baru ada pembelajaran. Oke, baik. Jadi kalau dilihat dari kegiatan kelompok tadi Bu ya, saya melihat Bu tadi Bu Rusida ya mempraktekkan anak ya secara berdiferensiasi. Saya perhatikan ini memiliki alfa yang berbeda, lalu juga mereka mengerjakan atau produknya itu berbeda sesuai dengan kemampuan atau mungkin Bu Rusida sudah melakukan asesmen awal. Boleh diceritakan Bu kenapa itu bisa melakukan Ya, jadi sebelum saya membuat LK yang berbeda-beda, memang langkah awal yang saya lakukan adalah identifikasi kemampuan awal mereka itu seperti apa. Mulai dari kemampuan mereka membaca, mulai dari tingkat pemahaman mereka yang beraneka ragam, serta cara mereka menyampaikan hasil pemahaman itu bisa saya jadikan sebagai asesmen awal dari menentukan produk ataupun proses yang akan saya lakukan. Jadi terima kasih ya Bu Rus ya, tadi saya lihat pembelajarannya cukup menarik ya, sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, lalu diferensiasi, lalu juga ada budaya positifnya saya lihat ya, lalu juga kesadaran diri siswa juga berjalan dengan cukup baik. Nah, mungkin ada tidak yang ingin suatu saat awal Bu mengajarkan lagi deh dengan materi yang sama, apa yang harus ditambahkan, atau mungkin ini sudah cukup Bu, mungkin nanti gimana ada ide baru gitu. Oke ya. Kalau saya rasa untuk pembelajaran berikutnya kalau seandainya dengan materi yang sama mungkin udah cukup Bu ya. Cuman hanya ada beberapa hal yang harus saya tekankan lagi. Di antaranya kompetensi sosial emosional mereka harus terlihat jelas di situ. Kemudian dalam berdiferensi produknya mereka juga harus mengutarakannya atau mengeluarkannya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan serta tahap mereka belajar. Ini sudah dilaksanakan ya, observasi tadi sudah. Kira-kira apa tindak lanjut dari kegiatan ini yang mau dilakukan? Oke Bu, tindak lanjut saya ke depannya akan saya lakukan. Saya akan tentunya meningkatkan kompetensi diri saya, kemudian akan melakukan pembelajaran itu secara berdiferensiasi akan saya tingkatkan terus itu Bu ya, dengan tanpa mengesampingkan kompetensi dari sosial dan emosional, itu saya lakukan. Baik, mungkin kapan nih Ibu Rus ingin belajar lagi ya, ingin meningkatkan kompetensi tadi? Ada komitmen mungkin apa mau melakukan secara mandiri atau menunggu nanti
nanti ada pelatihan-pelatihan. Tentunya untuk meningkatkan kompetensi diri itu Bu, saya berusaha secara mandiri juga dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan teman sejawat saya yang tentunya lebih berpengalaman Bu ya. Saya akan sharing dengan mereka, saya akan mengajak diskusi, dan untuk pelatihan mandiri itu insya Allah saya lakukan. Baik Bu Ros ya, jadi ini intinya tindak lanjutnya adalah belajar secara mandiri ataupun belajar secara berkolaborasi. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan ide pembelajaran atau kemampuan mereka dalam bidang yang berhubungan dengan yang Ibu ingin ketahui lagi. Oke, itu saja Bu Ros ya. Iya, terima kasih Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih Sama-sama. ya sudah hadir untuk mendengarkan pembicaraan pasca Perpasi ini. Semoga dari pembicaraan ini bisa lebih meningkat lagi ya. Semangat Bu Ros. Semangat.